Selamat pagi teman-teman. Hari ini ada satu pasien ya. Ini requestnya minta stroke up, tapi tetap enak buat harian. Motornya Super Fit New. Padahal ini udah power up sampai 55 ini. Masih kurang aja. Power up 55. Klepnya punya Shogun ya. Mau stroke up dari langkah 50 mau ke 55. Kopling manual tapi nggak pakai las, pakainya ganjel ring. Oke, kita lihat bahan donornya ya. Oke, lanjut kita udah dapat bahan donornya. Ini kruk asnya motor Cina ya. Entah bangau entah kansen, kayaknya sih bangau. Karena requestnya pakai blokop, yang ini blokop standar, maka stangnya paling pas itu pakai Grand. Ini udah diganti merek Daiso ya. Bearingnya juga sudah pakai Nachi. Kemudian kalau pakai kruk as besar kayak gini, pompa oli yang penggeraknya ikut rantai kamrat yang ini, kita pindah ke bagian kopling. Pakainya kalter kanannya Mojin juga yang pakai pompa oli kanan. Ini barang sudah pernah kebanjiran jadi kayak gini. Nggak apa-apa, tinggal dibersihkan aja, nggak ngaruh apa-apa kok. Stroke up tampilan tetap standar, nggak pakai prendes penahan di sini. Langkahnya 55, stroke-nya 55 juga, jadi square ya. Bukan square. Ini square. Oke, nanti lanjut perbesar lubang sama lain-lain, lanjut lagi ya. Kita bongkar dulu ya. Ini pistonnya ya, pakai film ukuran 55, kodenya film 53. Ini modelnya fokus, modelnya Jupiter XP. Jadi dari sananya udah ada cowakan buat overlap klep. Ini pas kalau klepnya 28 ya, tapi ini 26 nggak apa-apa. Agak ngelos dikit, agak kompresnya agak low dikit nggak apa-apa. Sefar piston masih bagus, belum ada luka, cuma kotor aja biasa. Dan ini headnya. Nah, ini kelemahan klep Shogun di C series, kalau enggak dirubah sudutnya itu pasti diambleskan. Nah, kalau diambleskan kompresinya jadi lebih low lagi. Klepnya juga udah tipis. Lihat boringnya coba. Honingannya udah agak hilang ya, tapi belum ada luka sih. Itu mesinnya baru turun. Nah, itu motornya. Lanjut kita belah mesinnya. Mesinnya sudah dibelah ya, kita bandingkan ya. Ini kruk as yang mau dipasang, ini kruk as aslinya. Jadi diameter kruk as yang mau dipasang itu lebih besar. Saya lupa ukurannya berapa. Nah, jadi
nanti ini bagian sini sama sini itu dikurangi ketebalannya sekitar 1 mili lah, 1 mili, iya 1 milian. Kemudian gigi pompa oli dilepas, nggak dipakai lagi karena pompa olinya udah dari koplingan ya, nggak ambil dari rantai kamrat lagi. Jadi ini dikurangi, ini juga dikurangi. Nah, karena ini pistonnya 55, kemudian diameter linernya itu 58, jadi di karter yang kanan yang dari motor Sina ini diameternya diperbesar. Ya umumnya ganti liner lebih besar lah, biar boringnya bisa masuk. Ini agak kesobat ini. Ini keras aslinya, bearing sama stangnya udah kocak ya. Ini gear rasionya juga udah pakai Kansen, ukurannya sama, tapi entah kenapa di gigi 3 itu nafasnya lebih panjang, jadi banyak yang nyari nih. Kita perbesar dulu. Ini kalau saya pribadi sih lebih suka di tukang pupuk yang lebih rapi ya, tapi yang punya nyuruh pakai tuner, katanya nggak rapi nggak apa-apa, yang penting masuk. Sama yang situ juga kita perbesar sekalian, kita cuci dulu ya. Ini color kiri yang aslinya ya, aslinya kan dipakai, ada nomor mesinnya. Ini akan kita kurangi ketebalan ini sama sini, mungkin sekitar 1 milian. Dan ini pas proses bore up itu pas ganti liner udah diperbesar, jadi nggak perlu diperbesar lagi. Nanti ini yang color kanannya tinggal kita samakan ke diameter ini biar boringnya masuk ya. Spesial color ini khusus motor ini ditutup pakai velocity. Oke. As gigi pompa oli sudah dicopot. Oh iya, saran ya buat teman-teman, kalau mau nyuci bearing itu jangan pakai bensin. Jangan pakai bensin, pasti akan oblak. Apa oblak? Akan aus. Ini kita kurangi ketebalan ini pakai tuner ya. Tunernya saya pakai yang kemarin saya review, Kova Mason. Kita lanjut aja pengerjaannya ya. Ini sudah kita tuner ya, sudah kita tipiskan daunnya. Sekarang kita coba masukkan kulkasnya yang akan dipakai. Ya, ternyata yang sini, sebelah sini kurang. Nah, oke, kita merapikan lagi. Ya, ini sudah selesai. Selanjutnya kita eksekusi yang itu. Kita samakan dengan diameter sini ya, biar linernya bisa masuk. Yuk, lanjut ya. Ini sudah saya satukan ya, yang atas pas tapi yang bawah kurang besar ya, yang kalter baru. Jadi nanti
bagian sini akan kita samakan ya, biar boringnya bisa masuk dan nggak seret. Jadi ini nanti kalau seret itu rawan ngejim alias gancet. Kita lanjut aja, dalamnya udah. Ya, ini sudah selesai di porting ya, sudah boring, sudah masuk. Ini baru saya cuci, yang kaltar kirinya juga masih dicuci. Nah, setelah saya cek pompa olinya normal sih, normal, tapi pas dibuka packingnya rusak. Jadi nanti nyari packing pompa oli Mochin itu susah, mending bikin. Ini kita ganti juga baut yang ini, kita ganti. Kemudian ini juga sudah saya bersihkan, tinggal kita pindahkan dari yang itu rasio, terus kruk AC yang baru, terus selahan ke kalter yang ini. Kebetulan ada mesin lain juga ya, yang stroke up juga, ada racking yang ganti stang sama ganti lahar juga. Oke, langsung kita pindahin aja. Oke, ada masalah dikit teman-teman. Ini bearing krukasnya susah masuk seret ya. Nah, kalau kayak gini, kalau teman-teman ada masalah kayak gini pas belah mesin, solusinya ini dipanasin dulu pakai kompornya emak ya, bisa. Kita lanjut panasin dulu. Baik teman-teman, ini sudah dipanaskan, masih keluar asapnya, nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera ya. Sekarang kita pasang krukasnya, langsung kita biarkan dingin dulu. Ya, ini sudah saya pindahkan semua, kruk-as, rasio, dan untuk kalter kiri juga sudah selesai dicuci. Ini gigi pompa oli ya, tadi sudah saya ukur kok ternyata harus dipasang ya. Soalnya kalau nggak dipasang, rantai kamratnya kalau udah aus dikit langsung bunyi. Jadi nanti asnya dipotong, kemudian buat coakan untuk draiman ya, biar bisa dikunci dari dalam. Oke, lanjut kita ke pengerjaan selanjutnya. Ya, ini sudah dipotong, sudah saya buat coakan juga buat ngunci pakai draiman ya. Lanjut kita pasang. Ya, ini sudah kita pasang ya. Jadi pasang pakai draiman, sekarang dikunci pakai draiman, dan pastikan tidak menabrak daun krukasnya. Ini sudah saya cek, sudah nggak nabrak. Oke, kita lanjut pasang bearing rasio sama pasang ke kalter kanannya. Kita satukan. Ya, ini sudah saya pasangkan, kemudian kita akan bikin packing ini ya, pompa oli yang tadi sobek pakai kertas itu. Kemudian selanjutnya rakit seperti biasa, koplingan, blokop, piston, kemudian magnet, rantai kamrat. Itu nggak perlu saya videokan ya, sudah banyak teman-teman youtuber yang bikin. Nanti kita lanjut saja ke hasilnya. Ya, perakitan selesai, malah hujan. Oke, kita tes nyala ya. Ini karbu belum saya setting lagi, klep sudah. Nggak tahu ini langsam enggak ya, selahnya lebih berat. Oke, so far mesin halus,
ini jangan ditiru ya, harusnya kalau baru bola mesin biarkan langsam dulu. Ini saya coba agak sentak coba, soalnya dari komplain sebelumnya katanya getar. Oke, bagus. Oke, kartunya pakai PE28 ya, tapi belum saya setting lagi. Rantai belum saya pasang, persneling belum saya pasang. Oke, untuk tes jalannya nanti malam ya, nunggu hujan reda. Malah kalau bisa yang tes yang punya malah. Ini berkopling tak ganjel dikit. Saya motong berkopling motor lain ya, biar ganjel 2 biji. Ternyata pakai smash. Oke, sementara itu lanjut nanti malam, kalau enggak ya besok pagi lah ya. Itu mesin sudah jadi, stasioner halus, langsam halus. Nokennya, karakter nokennya emang enggak apa ya, langsangnya emang enggak dibikin lompat-lompat kayak motor drag sih, dipakai harian juga ya. Itu rantai belum pasang, footstep belum pasang, persneling belum pasang, karena hujan enggak reda-reda ya, enggak berhenti-henti. Untuk tes jalan kita lanjut ke video berikutnya. Jadi video ini cuma jelasin proses stroke up-nya aja ya, yang which is itu sebenarnya simple ya kalau buat orang yang biasa bongkar-bongkar mesin. Jadi saya review ulang. Pertama ya, bahannya dibutuhin itu kalter kanannya motor Cina ya, yang pompa oli, gigi pompa olinya ikut stick truk as kanan. Kemudian bandilnya atau truk asnya itu pakai motor Cina juga, yang langkahnya 55. Nah, kalau boringnya Suprafit atau Suprafit New kayak gini, itu biar nggak nambah blendes, biar nggak merubah rantai kamprat, biar nggak nambah bodi sate, itu pakainya stang Saher Grand. Jangan lupa kalau mau pasang bearingnya pastiin bagus dulu, kalau bisa ganti yang baru. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, itu yang biasanya kejadian rantai kamprat mudah kendor dikit langsung bunyi, itu jangan lupa ya, gigi penahan rantai kamprat yang aslinya itu buat motor pompa oli aslinya itu dibikin kayak tadi, dan pastiin itu enggak goyang. Iya goyang sih, tapi hasilnya enggak goyang banyak parah ya. Kemudian jangan lupa kalau udah itu oli harus baru. Ini jujur ya, ini ownernya agak aneh ini. Motor udah dibikin piston 55, lari udah kenceng, masih kurang juga, minta stroke up. Tapi belum mau kasih oli yang baru, katanya kalau biar running in dulu. Kalau udah running in sehari 2 hari baru mau diganti yang baru katanya. Itu jangan ditiru. Oke, lanjutnya apa lagi ya? Oh ya, efek negatifnya kalau stroke up kayak gini, yang jelas kan kompresinya jadi lebih padat ya, rasio kompresinya. Lah itu pasti kickstarter lebih berat. Nah, ada yang nyaranin dekompresi di noken asnya itu nggak dilepas, tapi kalau saya tak lepas. Ya secara teori memang menurunkan umur pakai stang Saher sih, karena begitu nyala awal kompresinya langsung padat. Oke, jadi itu dulu untuk tes jalannya. Kita lanjut ke video berikutnya ya.
Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman yang punya pengalaman stroke up di C-Series atau mesin-mesin lainnya, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton.